Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Fatimah Kusmaningrat dengan NIM 22810500070 dari kelas analisis regresi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Perlu diketahui bahwa analisis regresi logistik adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel. Contohnya khususnya itu biner, misalnya iya atau tidak, sukses atau gagal, lulus atau tidak lulus, puas atau tidak puas, dan seterusnya. Contoh penggunaannya itu bisa untuk memprediksi kemungkinan seseorang membeli produk berdasarkan usia dan pendapatan, menentukan apakah siswa lulus ujian berdasarkan jumlah jam belajar dan kehadiran, dan seterusnya. Hasil analisis ini biasanya mencakup koefisien regresi dan pengujian signifikansi variabel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu datanya. Di sini ada judul penelitiannya itu pengaruh pelayanan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Di sini udah ada datanya. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Di bagian variable view kita kasih nama, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Untuk X1-nya itu pelayanan. X2-nya itu diberi label kualitas produk. X3-nya diberi label jaringan internet, dan Y-nya itu kepuasan pelanggan. Nah, setelah kita masukkan variabel penelitiannya, lalu selanjutnya kita beri kode 0 atau 1. 0 untuk tidak puas dan 1 untuk puas pada variabel Y. Sini kita klik value 0 untuk tidak puas. Lalu kita add, dan 1 untuk puas. Oke, terus jangan lupa ganti desimalnya menjadi 0 supaya tidak berbentuk desimal. Nah, untuk measure-nya di sini untuk variabel X menggunakan scale, dan untuk variabel Y menggunakan nominal. Setelah itu kita ke data view. Kita copy datanya. Setelah itu kita pastekan di SPSS-nya. Nah, sudah ada 55 data. Selanjutnya lakukan uji regresi logistik pada SPSS. Caranya klik
analyze, lalu regression, setelah itu klik yang binary logistik. Setelah itu kita masukkan variabel dependennya itu kepuasan pelanggan. Setelah itu masukkan semua variabel X ke bagian covariate. Jika sudah, langsung klik option, lalu beri centang pada kolom Hosmer, Lamshaw, Goodness, dan iteration history untuk mengetahui nilai negatif 2 log likelihood-nya. Setelah itu, jika sudah, klik continue, lalu oke. Nah, maka setelah itu akan muncul tampilan tabel output SPSS. Di sini ada case processing summary, dependent variable, ada iteration history, classification table, variable in the equation, sampai variable in the equation. Oke, langsung kita ke interpretasinya. Judulnya itu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis penelitiannya, H1 diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2 diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, H3 diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada tabel case processing summary, di sini N itu diketahui 55, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk dijadikan sampel ini adalah sebanyak 55. Selanjutnya pada tabel dependent variable encoding, itu ada internal value 0 untuk tidak puas dan 1 untuk puas. Selanjutnya pada tabel iteration history, ini ada 3 iterasi, yang dimana iterasi terakhirnya itu 74,767. Perlu diketahui bahwa dalam iterasi ini X itu dianggap belum diikutsertakan. Jadi setelah itu kita dapat negatif 2 log likelihood-nya itu 74,767. Nah, kriteria pengujiannya itu jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu kurang dari chi-square, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Dan jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu lebih dari chi-square, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Sekarang kita cari chi-square-nya dulu. Chi-square-nya itu rumusnya itu n-1. N-nya itu kita ketahui di atas tadi 55 dikurangin 1 yaitu 54. Chi-square tabel yang didapatnya itu 72,153216. Ini didapat dari tabel chi-square. Kita tahu bahwa DF-nya itu 54. Kita cek tabel chi-square untuk nilai 54, maka didapat nilainya itu 72,153216. Setelah itu, karena nilai 74,767 itu lebih besar dari chi-square tabel yang didapat yaitu 72,153216, maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X belum memenuhi syarat uji sesuai dengan kriteria pengujian ini. Selanjutnya di bagian
tabel variable in the equation, sebelum variable x dimasukkan, didapat nilai b-nya itu atau koefisien beta sebesar 0,330 dengan odds rasionya sebesar 1,391 dan nilai signifikansinya dari uji Wald sebesar 0,227. Selanjutnya pada tabel historis selanjutnya, iteration historis selanjutnya ada iterasi sebanyak 5, di mana iterasi terakhirnya itu 58,310. Interpretasinya, jika nilai negatif 2 log likelihood-nya kurang dari chi-square, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan berkesimpulan bahwa sudah memenuhi syarat uji. Jika lebih dari negatif 2 log likelihood-nya itu lebih dari chi-square, maka masih tidak memenuhi syarat uji. Selanjutnya kita cari chi-square tabelnya menggunakan rumus df sama dengan n min k dikurangin 1. Kenapa di sini ada k? Karena pada tabel ini variabel x1, x2, dan x3 sudah diikutsertakan. Jadi k-nya itu sudah masuk ke rumus df-nya. Jadi kita dapat sama dengan 55 dikurangi 3 jumlah x dikurangin 1, maka hasilnya 51. Kemudian didapat chi-square-nya itu sebesar 68,669294. Kita bisa cek di sini. Nah, ini untuk DF-nya 51, didapat chi-square-nya itu 68,669294. Nah, karena nilai negatif 2 log likelihood-nya itu kurang dari chi-square, maka berkesimpulan model sesudah dimasukkan variabel x ini sudah memenuhi syarat uji. Selanjutnya pada tabel omnibus test of model coefficient didapat bahwa sig-nya itu 0,0001, maka karena 0,001 kurang dari 0,005, maka berkesimpulan bahwa berpengaruh secara simultan, yaitu bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya pada tabel model summary, di sini diketahui bahwa nilai Nagelkerke R square-nya itu sebesar 0,348. Maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independennya itu terhadap variabel dependen secara simultan itu sebesar 34,8%. Selanjutnya pada tabel Hosmer and Lemsau test, di sini sig-nya itu 0,113. Maka karena nilai sig-nya itu sudah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Selanjutnya pada variable in the equation, di sini diketahui sig-nya itu untuk x1 ada 0,002, x2-nya itu 0,614, x3-nya itu 0,189. Maka kriteria pengujiannya itu kan nilai sig-nya itu, jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Nah, variabel pelayanan atau x1 itu memiliki nilai sig sebesar 0,002. Berarti itu kan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan ini berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Maka H1-nya itu diterima. Yang kedua,
Untuk variabel X2 atau kualitas produk memiliki nilai SIG-nya itu 0,614 yang dimana itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan atau H2 ditolak. Selanjutnya, variabel jaringan internet memiliki nilai SIG 0,189. Nih. Maka karena 0,189 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan internet itu tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan atau H3 ditolak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang analisis regresi logistik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.